Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang doa meminta hikmah. Tapi sebelum kita ajarkan doa meminta hikmah, meminta ilmu, meminta pemahaman yang benar terhadap Al-Quran dan Sunnah, maka kita pelajari terlebih dahulu apakah itu hikmah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu hikmah artinya kebijaksanaan. Tapi kalau kita merujuk kepada Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 269 paling kanan sebelah bawah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada yang Allah kehendaki, dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah suatu kebaikan, dan barang siapa yang diberikan hikmah, maka Allah berikan kebaikan kepadanya. Faqad utiya khairan katsiran, dia telah diberikan kebaikan karena diberikan hikmah, pemahaman yang benar terhadap Al-Quran, As-Sunnah, Al-Hadis, syariat-syariat Allah. Ketika itu sudah dipahami secara benar, maka itulah yang disebut dengan hikmah. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang ulul albab. Apakah itu ulul albab? Al-lubbu itu artinya otak, berarti orang yang mempunyai akal sehat, orang-orang yang berpikir. Baik. Kemudian selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui apa yang kita minta pada Allah, yaitu hikmah. Jadi ilmu hikmah, tentu yang kita maksud hikmah di sini bukan ilmu hikmah, ilmu kebatinan, ilmu kedikdayaan, bukan. Tapi kita lihat bagaimana pendapat Ibnu Rushd mengatakan bahwa hikmah itu adalah pemahaman yang benar tentang Al-Quran dan Al-Hadis, yang mana ini secara mendalam mengetahui hakikat daripada segala sesuatu. Inilah Ibnu Rushd mengatakan demikian. Sehingga ketika kita minta pada Allah hikmah, tentu kita harus meminta ilmu juga. Rabbi zidni ilma, surah Thaha ayat 114. Tapi kalau kita ingin meminta hikmah, kita lihat Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 83. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah kami ke dalam orang-orang yang saleh. Mari sama-sama kita hafalkan doa ini. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan golongkanlah hamba termasuk orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tentu inilah orang-orang yang mengenal Allah, mengenal syariat-syariat Allah, mengenal kehidupan, mengenal tentang hakikat dan ma'rifah. Ma'rifah ini adalah ilmu mengenal rahasia Allah, tentang Allah, mengenal keberadaan Allah. Dan ini tentu hanya diperoleh oleh orang-orang yang selalu berpikir, orang-orang yang selalu menggunakan hatinya, qalbunya untuk memahami syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah golongkan kita termasuk orang-orang yang mempunyai ilmu hikmah, bisa memahami segala sesuatu dari segi hakikatnya,
dan juga tentunya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah para wali-wali Allah. Mereka hati mereka selalu tenang, selalu tentram. Mereka dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an, dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Hadis, dengan berbagai macam kebaikan. Baik, silahkan dihafalkan doa ini dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 83. Kalau yang lebih panjang boleh lanjutkan ayat 44, 84, 85. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis shalihin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.